Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Samba Server. Akan ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada konfigurasi Samba read only, yang kedua ada mengakses Samba Share dari Ubuntu Client, yang ketiga ada konfigurasi Samba read write, yang keempat ada mount Samba permanen, dan yang terakhir ada fix mount Samba permanen. Nah, oke, langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu konfigurasi Samba read only. Nah, pada video sebelumnya itu saya sudah pernah membahas mengenai NFS. Nah, NFS ini merupakan standard for Linux file sharing, yang mana itu digunakan untuk transaksi atau tukar-menukar data antara Linux dan Linux. Sedangkan Samba itu merupakan standar untuk Windows file sharing. Jadi, jika terdapat file server berbentuk atau berbasis Linux dan kliennya adalah Windows, maka Windows tersebut atau Linux tersebut hanya memiliki software ataupun tools yang bernama Samba. Jadi untuk lab kali ini kita akan menginstal Samba Server di Ubuntu Server ya teman-teman. Jika di lab sebelumnya kita menginstal NFS pada Debian Server atau server 1, maka sekarang kita akan menginstal server 2 sebagai file server dengan menggunakan Samba, yang mana kliennya kita tidak akan menggunakan Windows OS, tapi kita akan tetap menggunakannya yaitu Ubuntu Client, karena kita hanya akan mempraktekkan konfigurasinya. Nah, kita akan melakukan konfigurasi file sharing terhadap Ubuntu Server dan Ubuntu Client. Kita pastikan Ubuntu Server bisa ping Google terlebih dahulu. Oke, bisa ya teman-teman. Yang pertama, kita harus menginstal Samba terlebih dahulu pada Ubuntu servernya, yaitu dengan sudo apt install Samba. Enter, yes. Lalu kita akan melakukan sharing folder dengan Samba pada Ubuntu server ini, yang mana saya akan masuk terlebih dahulu ke root. Lalu saya akan membuat direktori yang akan saya share ke Ubuntu Client ini yang bernama mkdir/samba10. Nah, ini kita kasih slash depannya karena kita akan membuatnya pada direktori root atau slash. Kita enter, kita ls slash. Oke, ini sudah ada Samba 10. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi direktori tersebut yang mana akan kita konfigurasi dan akan kita share, yaitu pada nano/etc/samba/smb.conf. Kita enter. Ini sangat banyak konfigurasi ataupun template ya teman-teman yang disediakan oleh Samba, yang mana kita tidak akan menggunakan salah satunya. Jadi kita hanya akan melakukan file sharing terhadap direktori yang sudah kita buat, yaitu Samba 10. Pada paling bawah ini kita isi kurung kotak, lalu kita namakan nama file sharingnya Samba 10 kurung tutup. Jadi untuk penamaan direktori sharing ini tidak harus sama dengan direktori yang akan kita share ya teman-teman. Contoh di sini saya ingin men-share direktori yang bernama Samba 10, maka untuk penamaan file sharingnya itu tidak harus sama dengan direktori Samba 10, jadi bebas untuk penamaannya. Jadi yang akan kita sesuaikan dengan nama direktori yang akan kita share itu berada pada path seperti ini, sama dengan. Nah, karena saya ingin men-share direktori bernama Samba 10, maka di sini untuk path-nya saya gunakan /Samba10. Lalu enter, lalu kita tab, lalu read only. Yes ya teman-teman, yang mana ini mengartikan bahwa direktori Samba 10 itu hanya bisa di read saja. Dan lalu untuk quiz only-nya, yes. Jadi Gus atau siapa saja bisa melakukan akses terhadap file ataupun direktori ini. Kita Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita lakukan restart pada SMBD, yaitu systemctl restart SMBD. Seperti ini. Jadi bukan Samba atau SMB, tapi SMBD. Kita Enter. Oke, berhasil. Oke, langsung saja kita menuju materi yang kedua, yaitu mengakses Samba Share dari Ubuntu Client. Nah, sekarang kita akan mengakses melalui klien Ubuntu. Nah, pastikan bahwa klien Ubuntu dapat ping atau berkomunikasi dengan Ubuntu Server, yang mana
Ubuntu server ini memiliki IP address 10.10.10.3 ya teman-teman. Di sini kita coba ping 10.10.10.3. Enter. Oke, ini berhasil. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengakses file atau direktori yang bernama Samba 10. Kalian bisa menggunakan dua cara. Yang pertama ada GUI atau tampilan melalui file di sini ataupun melalui CLI. Dan untuk tampilan di sini saya praktekkan terlebih dahulu. Nah, di sini kalian bisa Ctrl L lalu smb.2// lalu IP dari Ubuntu servernya 10.10.10.3. Lalu kita enter. Nah, lalu keluar filenya, ini terdapat direktori yang telah kita share, yaitu Samba 10 ya teman-teman. Kita klik saja, maka kita connect as anonymous, karena kita tidak mendefinisikan user apapun pada konfigurasi direktori Samba 10. Yang mana ketika kita konfigurasi file sharing di Samba 10 ini, kita untuk quiz only-nya itu yes, yang mana siapa saja bisa connect ataupun bisa mengaksesnya. Kecuali kita quiz only no, lalu kita mendefinisikan user tertentu saja yang bisa mengakses file Samba 10. Nah, karena di sini kita tidak ada kriteria atau definisi user apapun dan hanya bisa mengakses file, maka di sini kita bisa connect as anonymous saja. Connect. Oke, di sini folder is empty karena memang belum ada folder apapun. Lalu kita coba menggunakan CLI. Di sini caranya agak berbeda karena kita harus menginstal suatu tools yaitu SMB client, yaitu sudo apt install SMB client. Kita enter. Kita yes, enter. Kita tunggu. Oke, berhasil. Lalu kita bisa melihat direktori apa yang di-share oleh Ubuntu server ini dengan smb client min L besar, lalu IP dari Ubuntu servernya yaitu 10.10.10.3. Oke, di sini masukkan passwordnya. Oke, di sini langsung keluar ya teman-teman. Dan ini terdapat share name ataupun penamaan share apa saja yang sudah di-share oleh Ubuntu server ini. Karena di Ubuntu servernya saya men-share folder dengan penamaan share name-nya yaitu Samba 10, oke, berarti berhasil file sharingnya. Kita harus menginstal terlebih dahulu sudo apt install chief-utils, karena kalau tidak nanti akan error ketika kita melakukan mount ya teman-teman. Kita enter. Sekarang kita akan melakukan mounting, yang mana kita harus membuat direktori terlebih dahulu di Ubuntu desktop ini. Yang mana direktori yang kita buat ini itu digunakan sebagai wadah untuk seluruh file yang di-share oleh Ubuntu server. Jadi contoh, saya mengemon direktori yang bernama Samba 10 ke direktori folder 10 di Ubuntu desktop ini misal. Maka seluruh file yang ada pada Samba 10 ini akan masuk ke dalam direktori folder 10 di Ubuntu desktop. Saya akan buat dulu mkdir/folder 10 karena saya akan meletakkan folder 10 ini pada root atau slash. Kita enter. Sekarang kita akan melakukan mounting dengan mount / lalu IP dari Ubuntu servernya 10.10.10.3 / lalu nameshare-nya, karena saya ingin mengambil folder yang berada pada nameshare Samba 10, maka di sini kita ketikkan Samba-10. Lalu Samba 10 ini ingin di-mount ke direktori apa? Karena saya ingin ke folder 10, maka /folder 10. Lalu enter. Lalu masukkan passwordnya, enter. Sekarang kita coba ls/folder 10, enter. Oke, ini belum ada apa-apa karena memang kosong ya teman-teman. Sini kita akan coba touch pada direktori Samba 10 atau membuat file touch/samba10/ saya akan membuat file yang bernama testsamba.txt seperti ini. Lalu kita enter. Lalu kita lihat apakah sudah ada file tersebut. Kita enter saja. Oke, sudah berhasil. Ini sudah ada. Sekarang kita akan coba untuk mengedit tes sambanya dengan nano /folder 10/test
samba.txt. Kita enter. Oke, di sini terdapat error writing look file folder 10 test samba.txt permission denied. Karena di sini kita melakukan konfigurasi file sharingnya itu dengan perintah read only yes ya teman-teman. Yang mana kita hanya bisa melihat atau membaca. Jadi kita tidak bisa melakukan write ataupun execute. Jadi kita hanya bisa melakukan penglihatan pada foldernya saja. Oke, langsung saja kita menuju materi yang ketiga, yaitu konfigurasi Samba read write. Kita akan coba membuat direktori yang mana pada direktori tersebut hanya bisa diakses oleh user tertentu, dan kita bisa melakukan write pada direktori tersebut. Nah, di sini kita akan membuat direktori baru mkdir/samba20. Kita pakai slash karena kita akan meletakkan direktori tersebut pada root directory Samba 10 ya teman-teman. Kita enter, kita ls slash enter. Oke, Samba 10 sudah ada ya teman-teman. Lalu kita konfigurasi pada nano /etc /samba/smb.conf. Kita enter. Kita ke paling bawah. Di sini saya Samba strip 20. Lalu path-nya adalah /samba20 read only. Itu no ya teman-teman, karena kita ingin membuat direktori ini tidak hanya diakses untuk read only saja, tetapi kita akan write. Lalu di sini kita langsung Ctrl X, Y, enter. Lalu kita restart systemctl restart smbd. Kita enter. Oke, berhasil. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat user, yang mana user tersebut nantinya akan digunakan oleh klien untuk mengakses file yang ada pada surname Samba20 ini. Sehingga nantinya Ubuntu klien ingin mengakses file atau direktori Samba20, maka Ubuntu klien harus memasukkan autentikasinya atau user yang sudah dibuatkan. Di sini kita bisa menggunakan perintah user add user1, lalu enter. Lalu kita buat passwordnya, yaitu dengan smb passwd -a user1. Kita enter. Lalu kita buat di sini saya 12345 saja. Enter. Oke, sekarang kita akan coba akses melalui Ubuntu desktop. Untuk pertama-tama saya akan contohkan menggunakan GUI terlebih dahulu. Ini bisa Ctrl L, lalu smb.2/ lalu IP dari Ubuntu servernya, lalu kita enter. Oke, di sini terdapat Samba20 ya teman-teman yang sudah berhasil di-set. Kita klik. Nah, ini kita tidak bisa menggunakan anonymous ya teman-teman, karena untuk konfigurasinya itu kita tidak melakukan konfigurasi untuk west only yes, yang mana west only yes itu digunakan untuk siapa saja bisa mengakses direktori tersebut. Namun karena tidak ada, maka kita harus melakukannya dengan autentikasi. Ini saya akan coba dulu dengan anonymous. Nah, maka dia tidak mau ya teman-teman. Sekarang kita coba dengan register user. Lalu nama usernya user1. Lalu untuk passwordnya tadi saya gunakan password 12345. Lalu connect. Nah, ini baru bisa ya teman-teman. Folder is empty karena memang belum ada file apapun. Nah, karena kita melakukan read only-nya no, sehingga seharusnya kita bisa untuk melakukan edit atau menambahkan file pada direktorinya. Kita coba di sini, klik kanan, lalu new folder. Folder name contoh new 1. Kita create, maka dia error while creating directory new 1 karena permission denied ya teman-teman. Sedangkan read only-nya sudah no. Di sini kita lihat dengan ls -l/. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman, ini pada Samba20 itu yang mana pada Samba20 itu untuk akses siapa saja atau ordernya itu tidak diberikan akses untuk write ya teman-teman, yang mana dia hanya memberikan akses write pada read saja, sehingga quiz ataupun user tidak bisa melakukan write atau execute. Nah, di sini kita bisa melakukannya dengan mengubah permissionnya dengan chmod 777 pada Samba20, yang mana itu akan membuat full access pada direktori tersebut. Kita enter, saya coba ls -l/.
Dan untuk Samba 20-nya sudah full akses ya teman-teman. Lalu di sini kita coba untuk membuat directory baru. New, kita create, maka berhasil ya teman-teman. Sekarang kita sudah mendapatkan akses. Sekarang kita akan coba untuk mengedit atau mengemot melalui CLI karena kita baru melakukannya dengan atau mengaksesnya melalui GUI. Kita coba buat directory lagi mkdir/folder20 untuk di mount. Kita enter, kita coba mount min.o username sama dengan user1, lalu kita masukkan IP dari Ubuntu servernya //10.10.10.3 slash directory apa atau surname apa yang ingin kita akses, yaitu Samba strip 20, lalu kita letakkan pada /folder20. Kita enter, lalu kita masukkan passwordnya, enter. Oke, berhasil. Sekarang kita lihat pada folder 20 ls/folder20. Kita enter. Oke, ini berhasil. Kemana sebelumnya kita sempat membuat filenya, lalu sekarang sudah muncul. Nah, sekarang kita akan coba untuk pouch, membuat file baru /folder20 /example.txt. Kita enter. Nah, kita sudah mendapatkan aksesnya. Lalu kita ls lagi. Oke, berhasil. Sekarang kita akan coba nano /folder20 /example.txt. Seperti ini, kita enter. Nah, kita bisa mengedit ya teman-teman di sini. Kita Ctrl X, Y, enter. Lalu kita coba cek dengan perintah cat /folder20 /sample.txt. Kita enter. Oke, berhasil. Ini muncul ya teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju materi yang keempat, yaitu mount Samba permanen. Jadi pada Samba, jika kalian ingin melakukan mounting, konfigurasinya seperti sebelumnya, seperti ini, maka ini merupakan mount yang tidak permanen, sehingga ketika Ubuntu-nya mati atau device ini mati, maka kita harus melakukan mount secara ulang karena nantinya dia akan hilang. Caranya agar kita bisa melakukan mounting secara permanen, yang mana itu membuat jika Ubuntu desktop nyala, mounting ini akan tetap aktif. Maka akan kita lakukan sekarang. Jadi yang pertama kita harus masuk ke dalam nano/etc/fstab, yang mana ini juga kita lakukan untuk mengkonfigurasi NFS mount secara permanen. Kita enter saja, lalu kita turun paling bawah. Kita ketik //, lalu masukkan IP dari Ubuntu servernya, yaitu 10.10.10.3 lalu surname-nya yaitu Samba strip 10, lalu tab, lalu saya ingin meletakkan mountingnya di /folder10, lalu tab 2 kali, shifts, lalu tab lagi, underscore netdev. Lalu kita lakukan juga untuk Samba 20-nya /10.10.10.3 /Samba strip 20, lalu tab /folder20, lalu kita tab shifts, lalu tab underscore netdev, lalu definisikan username-nya, username sama dengan user1, password sama dengan 12345, underscore netdev. Seperti ini, kita Ctrl X, Y, enter. Lalu kita reboot ya teman-teman. Tadi, jika pada proses rebootnya itu kalian diharuskan untuk masuk ke autentikasi pada Samba 10, itu karena pada Samba 10 sendiri itu kita tidak memasukkan kriteria untuk autentikasinya. Jadi kalian ingat, pada Samba 20 itu kita memasukkan autentikasi, yaitu username, user1, lalu passwordnya 12345. Namun pada Samba 10 itu kita kosongkan. Oke, langsung saja kita menuju materi yang terakhir, yaitu fix mount Samba permanen. Nah, lalu kita bisa cek dengan nano/etc/fstab.
Kita enter. Lalu kita lihat di sini, maka kita bisa melakukan atau mengosongkan pada autentikasi pada Samba 10 ini ya teman-teman. Jadi di underscore netdev itu, ini kita masukkan password ketik dua kali ya teman-teman, seperti ini. Itu artinya adalah passwordnya kosong. Jadi kita tidak melakukan atau menggunakan autentikasi. Kita Ctrl X, Y, Enter. Oke, mungkin itu saja materi kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.